Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa ibadah offline. Walaupun kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, kita harus tetap pakai masker, kita harus tetap berjaga jarak. Tapi saya percaya jarak tidak akan mengurangi persaudaraan kita, amin. Kita mau mulai ibadah kita mau sembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Allah yang kudus. Dia pencipta seluruh semesta dalam dunia ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan kita, sebab Dia pencipta alam semesta. Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah
kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan biar Engkau beracara di tempat ini Tuhan. Mari biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau berkati Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau tibakan dan antarkan ke tempat ini dengan segala selamat Tuhan. Kami memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Semua yang bersukacita tetap bangkit berdiri. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bersaudara dalam Tuhan, amin. Sekalipun kita berbeda-beda suku, kita berbeda-beda ras, tapi kita saudara dalam Tuhan, amin. Kita mau sama-sama katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita sama-sama angkat tangan kita, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Tercinta keluarga Allah, tercinta keluarga Allah. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatimu, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatimu, mari tunjuk teman kita. Kaulah saudara dan saudariku dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Sekali lagi kita mau katakan, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan dengan kasih Kristus Pak Irwan Siotong untuk doa persembahan. Haleluya. Kembali kami mengucap puji syukur Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari indah ini Tuhan, atas kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada pagi hari indah ini kami sudah memuji, muliakan, agungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian itu Tuhan naik bagikan dupa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Kami sudah berdoa mengucap syukur. Bentar kami akan beri persembahan yang pertama Tuhan. Kecil besar pun yang memberi, Engkau berkati berlipat ganda sesuai firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini sambil kita mengangkat pujian Aku Diberkati. Haleluya. Bagiku iman kebajikan bersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya jemput kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya, kita mau angkat pujian ini dengan sangat diberkati Tuhan, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan bersedia bagiku. Mari nyatakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kesehatan kita akan diberkati oleh Tuhan, perekonomian kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup memberkati kita. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Kita katakan dengan iman, Aku kita adalah orang-orang yang dilimpahi Tuhan, amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Anugerah Tuhan sempurna buat kita, amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tuhan terlalu baik buat hidup kita. Yesus. Yesus Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kita menghadapan Tuhan. Mari naikkan sembah kita
Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang setia Tuhan dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Saya serahkan kepada yang banyak. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia Haleluya, puji di Tuhan. dalam hidup. Bersyukur, lagi katakan haleluya. Haleluya, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan buat anugerah kasih karunia Tuhan yang besar. Kasih setiamu Haleluya. dalam hidupku. Haleluya. Buat kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala, di Raja dia Tuhan Yesus yang layak dipuji, layak disembah, diagungkan dan dimuliakan. Dan untuk selamanya kita mau puji, agungkan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kasih, cinta dan kebaikan Tuhan buat kami.
Kami boleh kembali ada dalam satu persekutuan yang indah. Dan kami percaya Allah Roh Kudus ada di tempat ini. Tuhan sementara mengurapi, Tuhan sementara bekerja bagi kami siang hari ini. Dan kami percaya apapun beban, masalah, persoalan kami hanya bisa datang kepada Yesus. Yesus Tuhan adalah jawaban kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami percaya setiap benih firman yang ditaburkan itu bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar baik firman-Mu. Dan kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan di pagi menjelang siang hari ini kita boleh diberikan waktu oleh Tuhan untuk kembali dalam satu persekutuan yang indah. Memuji menyembah Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pelayanan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Bapak Kevin Wijaya ST. Puji Tuhan, sebab itu lebih lanjut nanti Mbak Tuhan akan mungkin perkenalkan dan seterusnya. Sebab itu pekerjaan selanjutnya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesempatan ini. Ya, kepada Bapak Pendeta Stevi Gerung. Perkenalkan, nama saya Kevin Wijaya. Saya asalnya dari Bangka, Pulau Bangka. Di sini ada nggak orang Bangka? Ada nggak? Oh, nggak ada ya? Oh ya. Ya, jadi sehari-hari saya masih kerja sebagai arsitek ya. Jadi saya dulu kuliah di Trisakti jurusan arsitektur. Tapi kita tiap hari khotbah. Saya tiap hari khotbah di mana? Di kantor-kantor. Saya sudah khotbah tuh dari umur 20 ketika masih kuliah di Trisakti. Ya, kita sudah khotbah di gereja. Udah 20 tahunan ya kita khotbah. Background saya adalah dari agama Konghucu, tahu nggak Bapak Ibu? Kakek saya tuh, kedua kakek saya, nenek saya tuh asalnya dari Tiongkok asli. Mereka berlayar, itu perahunya pecah di Pulau Bangka katanya. Ya, jadi mendarat di Pulau Bangka. Dari kecil, saya perkenalkan dulu, dari kecil kami adalah penganut animisme yang sangat kuat. Disuruh hafal dari kecil nama dewa-dewa. Ada dewa batu, ada dewa sapu. Jadi kalau dulu saya mau nyapu nggak boleh, karena kenapa? Di sapu tuh ada dewanya katanya. Terus ada dewa dapur. Ya benar, ada dewa dapur loh. Dewa dapur, kemudian untung saya nggak tanya, ada nggak dewa serai, dewa garam segala macam tuh kan? Iya, banyak dewa, jadi ada dewa air segala macam. Jadi dari kecil kami sudah diserahkan kepada iblis, kepada dewa-dewa itu, dan yang serahkan tuh nenek saya. Nenek saya sekarang saya percaya udah di Firdaus karena hari-hari terakhirnya, the last day, dia terima Yesus ya. Dia yang menyerahkan kami ke dewa-dewa itu dan bawa sesajen.
Sesajennya apa? Kepala babi, ayam segala macam, apel segala macam kan. Dan rutin itu, bolak-balik kan. Pada waktu SMA, jadi nenek saya ngomong ini, kamu dilepaskan dari dewa-dewa ini karena nenek udah nggak kuat lagi. Nggak kuat lagi kasih sesajen, kasih upacara segala macam karena nenek udah tua. Ya. Sejak itu saya tiap hari itu bisa lihat setan. Jadi indigo. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, indigo itu bukan karunia roh. Ya. Kalau ada orang indigo itu bukan dari Tuhan. Kalau ada anak kecil bisa melihat ada teman mainnya, mamanya tanya, siapa kamu? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Ini ada temanku umurnya sama dengan aku 6 tahun katanya. Namanya ini nih. Itu bukan yang dilihat anak kecil, itu bukan roh yang bentuknya 6 tahun. Aslinya adalah roh jahat yang udah umurnya sudah jutaan tahun. Ya. Itu roh yang sedang menyamar. Itu bukan, saya sudah melihat dan ternyata atau mereka menyamar. Satu saat saya lagi duduk waktu SMA, ada satu roh itu mengambil roh saya, roh jahat, menarik roh saya keluar dari badan saya. Dan dilempar ke atas ke bawah dan sakit sekali. Saya melihat dari atas tubuh saya, di atas badan, saya lihat dari tubuh saya di bawah, saya di atas. Kemudian roh jahat itu menarik saya ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan di bawah itu terdengar teriakan yang amat dahsyat. Ada jutaan orang yang sedang disiksa. Teriakannya tuh benar-benar mengerikan. Dan saya lihat tuh yang menyiksa orang, yang memotong-motong orang itu adalah roh-roh jahat. Dan mereka tertawa dan cekikik-cekikikan. Orang dipotong nyambung lagi. Detik itu kita ke sana baru tahu namanya tuh terhilang, Bapak Ibu. Yang namanya tuh terhilang tuh bagaimana. Dan pada waktu itu saya adalah ketua kelas waktu SMA itu, dan saya tiap pagi sekolahnya sekolah Katolik dan harus doa Bapa Kami, saya yang pimpin. Dan di dunia orang mati itu saya berdoa Bapa Kami. Itu doa yang saya tahu. Bapa Kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan roh saya itu naik kembali. Ya, 2 kali saya ke sana dan hampir gila. Dan saya sampaikan ke orang-orang gak percaya. Kalau sekarang kan banyak kan, kita cek di YouTube, di Google, kesaksian tentang neraka. Ya, kita cek kesaksian tentang itu neraka, banyak gak? Banyak. Pada waktu itu gak ada Google, gak ada YouTube. Dan pada waktu itu ada seorang teman saya ngajak saya ke gereja. Yuk ibadah muda-mudi yuk. Saya di ibadah muda-mudi, damai sejahtera sekali. Hari itu saya terima Yesus dan sukacita sekali. Saya pulang-pulang, roh jahat tuh nggak ganggu saya. Tadinya tuh saya lihat setan di mana-mana. Guru lagi ngobrol, dia juga di samping saya bicara. Untung saya tidak mau buka komunikasi dengan iblis. Ya. Kalau pada waktu itu saya buka komunikasi dengan iblis, saya sudah jadi dukun kali. Ya. Dan saya tidak mau bicara dengan mereka. Sejak saat itu, saya masuk gereja, saya tahu saya punya otoritas di dalam nama Yesus. Dan saya bertumbuh dan kemudian saya kuliah dan kami mulai pelayanan. Ya. Dan saya banyak khotbah tentang akhir zaman. Kita sudah keliling banyak di Indonesia dan kasih seminar akhir zaman. Dan apa yang kita khotbahkan sekian tahun yang lalu, itu terjadi hari-hari ini. Ya. Kita buka di dalam Wahyu 6 ayat 6.
Kita buka ayat kelima dulu dah. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbang di tangannya. Terus, dan ketika anak domba itu membuka materai, terus ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dari tahun-tahun kemarin kita sudah khotbahkan akan terjadi kehancuran ekonomi oleh penunggang kuda hitam. Dan tahun 2019 ya, kita sudah dikasih tahu Tuhan tuh permulaannya tuh 2020. Permulaannya 2020. Saya banyak khotbah di mana-mana, kalau ada rekamannya tuh bisa dicek itu kan. Saya sudah peringatkan banyak gereja 2020 permulaan ini. Tuhan bicara 2020. Banyak orang-orang dari luar kota, pengusaha-pengusaha, Pak bagaimana Pak 2020? Kehancuran ekonomi saya ngomong Tuhan. Dan 2020 masuklah virus COVID-19 dan ternyata itu ada jalan pembukanya. Jalan pembukanya adalah virus ini. Dan setelah virus ini masuk, maka hancurlah ekonomi seluruh dunia. Ya. Ekonomi dunia udah hancur belum? Sudah. Indonesia sudah keluarkan ribuan triliun, bukan ratus lagi, ribuan triliun untuk mengantisipasi COVID-19. Stimulus ini, beli vaksin segala macam. Dari awal stimulus ini tenggelam semua stimulusnya loh. Pinjam ke luar negeri. Seluruh dunia itu bangkrut loh. Dan secupak gandum sedinar. Penunggang kuda hitam kita melihat di dalam penglihatan. Jadi saya banyak mengajarkan peperangan rohani, 1, 2, akhir zaman. Ya. Kita peperangan rohani, kita berdoa tengah malam, Tuhan perlihatkan dalam penglihatan. Penunggang kuda hitamnya tuh enggak satu loh Bapak Ibu. Ada satu pemimpinnya, tetapi ada anak buahnya tuh ada jutaan keluar dari apa? Dari portal dunia orang mati. Dari portal Hades tuh keluar banyak sekali. Dan apa? Tersebar ke seluruh dunia, menghancurkan ekonomi seluruh dunia. Tetapi kita yang punya minyak dan anggur, kita tidak akan dirusakkan. Haleluya. Yang punya firman dan roh tidak akan dirusakkan. Saya lihat ada pemimpinnya 1, penunggang kuda hitam. Dan ada penunggang kuda hitam kecil-kecil menyebar ke seluruh dunia. Dan mereka menghancurkan ekonomi seluruh dunia. Apakah ini bisa ditengking enggak? Halo? Ini harus terjadi. Ada hamba-hamba Tuhan pada waktu awal COVID-19. Tengking dalam nama Yesus. Virus ini berhentilah. Berhenti enggak? Katanya kan berhenti Juni, itu September. Enggak berhenti loh. Ini harus terjadi sesuai nubuatan Alkitab. Nubuatan ini harus terjadi. Tetapi yang bisa kita tengking itu adalah penunggang kuda hitam dan penunggang kuda hijau kuning ini tidak menghancurkan kita. Kita yang menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan ini. Haleluya. Kita tidak kena, itu saja. Dunia ini memang sedang dihukum. Sedang dihukum. Dan gak bisa dihentikan karena sesuai dengan firman Tuhan harus, mau tidak mau itu harus terjadi. Tetapi meskipun 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kanan kamu, engkau tidak akan kena. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan mata kamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, kita tidak akan kena karena kita memiliki minyak dan anggur yang berbicara firman dan roh. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Ternyata materai ketiga, keempat, kelima itu jalannya barengan. Materi ketiga keluar, kemudian materi keempat keluar. Jadi waktunya sama, tumpang tindih. Kita ada tim syafaat dan kita berdoa terus sama Tuhan. Tengah malam kita berdoa, Tuhan bukakan materi ketiga ini belum mencapai klimaks, secupak gandum sedinar. Udah dikotbahkan Bapak Gembala? Ya, belum pernah? Udah ya. Secupak gandum sedinar. Upah kerja sehari dapat beras 1 liter loh nanti loh. Ini belum mencapai puncak. Krisis ini belum mencapai puncaknya. Masuklah materi keempat. Materi keempat itu apa? Coba kita lihat. Ayat 7. Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materi keempat, aku mendengar makhluk yang keempat berkata, mari. Terus. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menunggangnya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 di bumi untuk membunuh 1 dengan pedang. 1 dengan pedang, 2 dengan kelaparan, 3 dengan sampar, 4 dengan binatang-binatang dibuas di bumi. Ya. Dalam penglihatan dalam dunia roh, penunggang kuda hijau kuning ini sudah muncul. Ya. Seorang pendoa syafaat tengah malam ketika sedang peperangan rohani, Tuhan kasih penglihatan. Penunggang kuda hitamnya itu keluar. Kemudian gak lama kemudian penunggang kuda hijau kuning ini keluar dari dunia orang mati, dari portal dunia orang mati. Dan tiba-tiba penunggang kuda hijau kuning ini berlari kencang menyusul penunggang kuda hitam. Dan mereka larinya barengan begini. Artinya apa? Tumpang tindih. Nanti materi ketiga belum capai klimaks, masuklah materi keempat. Materi keempat belum capai klimaks, masuklah materi kelima. Tumpang tindih dan dalam waktu tempo yang singkat sudah banyak terjadi. Dan lebih cepat daripada perkiraan daripada banyak orang. Kita lihat ini setelah ini akan terjadi perubahan yang sangat banyak. Maka matilah apa? 1/4 yang di dunia ini. Jumlah penduduk dunia berapa sekarang? 7,8. Matilah 1/4-nya nanti. Akan terjadi pedang. Pedang berbicara apa? Perang. Perang kali ini dan dimulai selalu always dimulai dari Timur Tengah. Perang kali ini akan saling lemparan nuklir. Amerika punya nuklir, Iran punya nuklir, Israel nuklir, ya core nuklir semua, Eropa punya nuklir. Lemparan nuklir, bom atom. Dan nuklir sekarang dibandingkan dengan bom atom Hiroshima Nagasaki, kekuatannya sudah ribuan kali lebih dahsyat daripada Hiroshima Nagasaki. Ya, sudah dikembangkan, sudah ribuan kali. Dan ada satu universitas di Amerika namanya University Princeton di Amerika. Mereka melakukan penelitian. Mereka memprediksikan pasti terjadi perang nuklir. Ya. Ditulis dalam ketika bom nuklir itu ditembakkan, dalam hitungan jam itu 30 juta orang bisa mati loh. Hitungan jam. Ayo. Kekuatan bom nuklir diteliti oleh University Princeton Amerika ini. Kalau kekuatan bom atom Hiroshima Nagasaki 16 kiloton TNT. TNT tahu nggak? Satuan untuk apa? Ini peledak ya. Trinitrotoluen ya. 16 kiloton TNT Hiroshima Nagasaki. Sekarang yang ada adalah 50 sampai 100 megaton. Kilo ke mega kali berapa? Ayo yang masih sekolah berapa? Kali 1000. 16 kilo ke 50 megaton itu berapa ribu kali lipat? Hitung aja sendiri. Itu berapa ribu kali lipat tuh. Sekali berapa jam, boom. Awan besar, bentuknya pakai kayak jamur.
boom, lempar-lemparan. Ya. Karena pedang, karena sampar dan binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas ini bukan harimau, bukan gajah, bukan beruang. Ini adalah binatang mikroskopis, virus. Dan binatang-binatang ini ditus double. Maka virus-virus ini akan bermutasi. Dan bermutasilah dan matilah 1/4 penduduk dunia, alias hampir 2 miliar. Makanya beberapa pendeta sudah dapat penglihatan, beberapanya diantaranya tuh udah meninggal. Itu saya baca penglihatan tahun 1880, udah lama sekali kan. Mereka melihat di jalan-jalan karena virus ini 1880 loh. Di jalan-jalan bangkai-bangkai ditumpuk-tumpuk dan mereka buka rumah. Dalam penglihatan itu mereka buka rumah dan rumah itu mayat semua. Ya. Itu sudah di depan mata dan itu harus terjadi sesuai dengan nubuatan Alkitab, 1/4 dari bumi. Tetapi kita yang punya minyak dan anggur tidak akan kena. Haleluya. Dan di tengah goncangannya amat dahsyat ini, orang akan teriak minta tolong Tuhan. Dan akan terjadilah kebangunan rohani yang terakhir. Kita akan menginjili dengan dahsyatnya dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Yesaya 60, coba kita lihat sebentar. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Terus. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terus 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua berhimpun kepadamu. Anak laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Baca di rumah lagi sih ya. Dunia ini makin lama makin gelap. Tetapi anak Tuhan yang memiliki firman dan roh makin lama makin terang. Haleluya. Akan terjadi di mana karena terangmu yang ajaib. Di tengah goncangan ini, dunia yang digoncangkan, dunia yang makin gelap ini digoncangkan. Ada orang-orang yang berbondong, berduyun-duyun, digendong. Datang kepadamu. Kepada terangmu yang ajaib. Mereka butuh Yesus. Haleluya. Selama ini mereka tuh gak digoncangkan, mereka apa? Mereka tenang-tenang saja. Gak butuh Tuhan. Setelah pandemi ini, perang segala macam, mutasi virus, matilah 1/4 yang di bumi. Mereka teriak. Dan kalau kita lihat di internet, di YouTube sudah ada. Ya. KKR-nya tuh jangan pikir KKR nanti ke depan ini 3 bulan. Seksi dana siapa? Cari dana, proposal. Yang khotbah siapa? Oh enggak terjadi lagi. Spontan, langsung di jalan-jalan. Orang buka pintu mobil langsung teriak minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, terjadi kegerakan besar. Dan Matius 24 dikatakan apa? Injil kerajaan ini harus sampai ke ujung bumi, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya, gereja Tuhan disingkirkan. Apa itu kesudahannya? Gereja Tuhan disingkirkan. Injil ini akan sampai dulu di tengah-tengah kegoncangan ini, akan sampai ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba penyingkiran gereja sempurna. Haleluya. Hari-hari ini kita mengalami peperangan rohani yang sangat dahsyat. Mengapa penunggang kuda hitam, penunggang kuda hijau kuning tidak dapat merusakkan orang yang memiliki minyak dan anggur? Kenapa? Karena mereka melakukan perlawanan. Ya. Mereka melakukan perlawanan. Tahun kemarin saya melihat, saya tiba-tiba di satu ruangan di tengah malam ya. Ya, saya dikasih karunia penglihatan sama membeda-bedakan roh ya. Itu kalau bekerja.
Beda dengan indigo, oke, Bapak Ibu. Orang indigo tuh tiap hari nih lihat, ini ada apa, ini ada apa. Tapi karunia penglihatan tuh enggak. Kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan izinkan baru kita ngelihat. Ya. Yang orang indigo lihat tuh itu adalah roh jahat yang lagi menyamar, dia nggak tahu aslinya apa. Tapi karunia membedakan roh tahu ini. Ini lagi nyamar, langsung kita nama Yesus. Ya. Tahun kemarin saya satu ruangan, saya melihat ada panah api ditembakkan. Ruangan itu besar sekali. Mungkin 10 kali lipat dari ruangan ini kan. Panah api itu saya pikir panah api itu ditembakkan satu-satu kayak panah api apa? Si Robin Hood tau gak? Satu-satu. Ternyata di dalam penglihatan itu kita melihat panah apinya itu ada berapa? Ada miliaran. Berarti yang nembak banyak gak? Yang nembak banyak. Satu ruangan itu penuh. Saya cari ada gak? Ruangan satu. Karena satu ruang saya mau kabur. Yang gak ada panah apinya. Tidak ada satu ruang yang tersisa yang tidak dihujani dengan panah api si jahat. Dan panah api itu kecepatannya seperti peluru mendesing. Dalam penglihatan itu, tahu nggak? Saya berbalik badan karena saya mau lari, mau kabur. Ya. Saya kabur, saya balik badan, dan satu panah tuh tancap di sini, di pundak di belakang, sebelah kanan. Saya cabut, itu sakit sekali. Di dalam dunia roh, kita ditembak tuh sakit loh. Dan saya cabut, ternyata tuh kalau anak panah itu kan, ini kan matanya kan, terus ini gagangnya kan. Ini gagangnya tuh berduri seperti kawat duri tau gak? Yang begini, yang di jalan-jalan tuh, kawat duri polisi itu. Dia berduri begini. Ditarik itu berdarah semua. Saya minta ampun sama Tuhan waktu itu. Mungkin ada dosa apa, kita belum akui, cepat minta ampun ya. Kita harus cepat minta ampun sama Tuhan, haleluya. Jangan ditunda-tunda. Dosa sekecil apapun, iblis bisa tempakkan loh. Dan saya melihat bahwa ternyata di belakang kita, seluruh perlengkapan senjata Allah itu cuma melindungi bagian depan. Baca di Efesus 6 ayat 12 dan seterusnya. Seluruh persenjataan Allah cuma melindungi bagian depan. Ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, dan pedang roh firman Tuhan kebenaran. Semuanya itu di depan, di belakangnya bolong. Jangan sesekali di peperangan rohani itu berbalik badan. Jadi dalam peperangan rohani ini cuma satu. Kita harus maju terus di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita maju terus di dalam nama Yesus dan pasti menang. Karena Yesus sudah menang, maka kita pasti menang. Haleluya, kita konsisten, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau ada dosa kita minta ampun secara cepat ya. Dan kita pasti menang. Dan di dalam akhir peperangan rohani, buka Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat. Kapan? Hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Dan kamu tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14 coba. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Ya, terus kasih kakimu berkasih kerelaan memberikan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Terus pergunakan perisai iman. Dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terus. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kembali ke Efesus 6 ayat 13. Supaya kamu dapat tetap berdiri loh. Berdirinya tuh berdiri tegap. Begini, saya ibaratnya begini. Berdirinya tuh, saya dalam penglihatan tuh begini.
Ini pedangnya diginiin. Dan matanya tuh melihat ke atas dengan perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu tetap berdiri tegap begini. Bukan pakai jas begini, oke? Pakai perlengkapan senjata Allah dan pedangnya tuh bukan beginiin, tapi begini saya lihat tuh. Dibuka gini. Ya. Dan melihat ke atas. Tahu enggak? Lihat siapa tahu enggak? Di atas itu adalah Yesus Panglima. Panglima tentara kita. Haleluya. Panglima. Dan kamu menyelesaikan segala sesuatu itu. Ketika sangkakala berbunyi itu, kita menatap ke atas, berubah dalam tubuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Karena ada Alkitab ayatnya berkata, angkatlah wajahmu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Angkatlah wajahmu ke atas. Ya. Dan kamu tetap berdiri tegap setelah menyelesaikan peperangan rohani yang dahsyat ini. Amin. Saya melihat kita berdiri begini, yang berdiri itu gak banyak. Ada banyak orang Kristen terkapar dengan berdarah dalam peperangan rohani di tengah-tengah hujan anak panah itu. Di tengah-tengah hujan anak panah. Ada orang-orang Kristen yang lenggang kangkung, enggak? Dia seolah-olah tidak ngerti peperangan rohani. Udah diperingatkan, udah diteriakin, dia gak mau tahu. Dia berjalan dengan santainya, lenggang kangkung begini. Nothing happen. Ya. Everything is fine, dia ngomong gitu. Saya ada ketemu orang-orang Kristen seperti itu. Kita harus berdoa peperangan rohani. Oh, gak ada apa-apa. Ya, ada yang ngomong COVID ini akan berhenti, akan membaik kembali ke awal kita. Ini baru permulaan bro. Akan naik. Bukan kembali ke awal, bukan normal kembali. Dan orang-orang seperti ini ditancap, ada yang 30 anak panah. Ingat nih, saya ketancap satu sakit, oke? Ada yang ketancap 30, ada yang ketancap 50. Berdarah semua dan langkah berikutnya mereka apa? Tumbang, terkapar mati. Setelah akhir peperangan rohani itu, cuma 2 mati terkapar atau tetap tegap berdiri. Ya, kita golongan orang-orang yang mengadakan perlawanan kepada penunggang kuda hitam, penunggang kuda hijau kuning ini. Maka ketika bangun pagi, berkatakan, this is the day belong to Jesus. Hari ini punya Tuhan. Bapakku yang ciptakan hari ini. Semua penunggang kuda hitam, penunggang kuda hijau kuning, dan antek-anteknya di dalam nama Yesus dan oleh darah Yesus kami hancurkan keluar dari kehidupan kami. Haleluya. Dan karena darah Yesus, karena kepenuhan Yesus, Yohanes 1:16, kami menerima the best blessing dari tahta Bapa. Di tengah-tengah pandemi kita terima the best blessing. Haleluya. Saya melihat ada roh jahat. Dengar nih, saya nggak tahu nih Bapak Ibu ini pernah itu merasakan nggak? Ketika bangun pagi hari, langsung ketakutan, kekhawatiran itu muncul di kepala. Dok. Ada roh jahat yang membisikkan pikiran, ketakutan, kekhawatiran itu. Ya. Dan liciknya iblis, dia yang tukang bisik, dia menyuruh kita berpikir bahwa ketakutan, kekhawatiran itu dari pikiranmu sendiri, dari hatimu sendiri. Bangun pagi, waduh, gimana ini lagi pandemi begini, waduh baca koran segala macam, baca berita langsung ketakutan, kekhawatiran. Itu dari setan, haleluya. Usir dalam nama Yesus hari ini, harinya Tuhan. Tuhan yang menjadikan hari ini. Kita kenakan ketopong keselamatan, baca firman, perkatakan firman Tuhan. Musuh yang terakhir dikalahkan Yesus adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah ya. Musuh terakhir yang dengar nih, bukan dikalahkan loh. Dia apa? Binasakan. Oleh Yesus, oleh darah Yesus, maut ini dikalahkan, dibinasakan. Saya mau kasih tahu bahwa nabi-nabi perjanjian lama tidak satupun yang bisa mengalahkan iblis. Mereka memukul mundur iblis, mukul mundur, kemudian iblis maju lagi. Dipukul mundur lagi, maju lagi. Yang bisa menuntaskan cuma Yesus.
Haleluya. Oleh darah Yesus maut dikalahkan dan kunci kerajaan maut dirampas daripada iblis. Di dalam Wahyu 1 ayat 18, baca di rumah nanti ya. Ya. Kunci kerajaan maut karena darah Yesus, kunci kerajaan maut diambil Yesus. Ya. Nabi-nabi perjanjian lama tidak satupun yang bisa mengalahkan iblis secara tuntas. Contoh siapa? Daud. Untuk Daud, Tuhan berfirman di perjanjian lama dan perjanjian baru. He is a man after my own heart. Dia adalah orang yang hatinya mengejar hatiku. Tuhan tidak berkata kepada Yeremia, kepada Yusuf, Yesaya segala macam. Tuhan cuma berkata kepada Daud, dia adalah orang yang hatinya mengejar hatiku. Ya, Daud adalah pemuji penyembah Tuhan, tapi lihat keturunan Daud hancur lebur. Ya, gara-gara Daud berbuat dosa, Daud membunuh Uria. Uria punya istri bernama Batsheba. Ya. Dan itu ada kutuk keturunan sesuai dengan Ulangan 28. Daud diampuni gak? Diampuni. Kutuk tuh jalan gak? Jalan. Kita gak lebih baik daripada Daud. Kita punya darah Yesus, kutuk itu sudah hancur di kayu salib. Haleluya. Sudah putus, Galatia 13:14. Sudah putus. Contoh siapa lagi tau gak? Elia. Dengan beraninya membunuh 450 Nabi Baal. Adu ilmu. Api turun dari langit. Bakar. Setelah itu di SMS sama Tante Isabel. Ya, lari tunggang langgang dia. Karena firman Tuhan berkata, kepadamu diberikan kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa apa? Untuk menahan kekuatan musuh. Kuasanya ada berapa? 2. Menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kenapa harus ditahan? Karena ada serangan balik. Elia tidak siap dengan serangan balik ini. Dia lari ketakutan tunggang langgang. Cuma diancam sama Tante Isabel. Ya. Oleh darah Yesus, musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Maut itu muncul lagi di dalam materai keempat. Penunggang kuda hijau kuning bernama apa? Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Cuma orang-orang yang punya darah Yesus yang bisa mengalahkan maut ini. Akan terjadi kematian habis-habisan di seluruh dunia. Ini seperti tulah ke-10 di Mesir. Ya, seperti tulah ke-10 di Mesir. Materai keempat ini akan seperti tulah ke-10 di Mesir. Ya. Terjadi kematian anak sulung di Mesir. Dan ini terjadi kematian di mana-mana. Dan setelah apa? Itu baru apa? Barulah Firaun kasih keluar. Setelah ini baru terjadi apa? Kegerakan besar. Orang tidak punya jalan keluar lagi. Tidak tahu berharap pada vaksin gak bisa lagi. Kenapa enggak? Saya dari tahun-tahun kemarin kita udah tahu kan. Setelah ini virus ini pasti ada obat, ada vaksin. Ya. Boleh enggak Pak vaksin Pak? Ya. Terserah masing-masing tuh kan. Itu ya. Tapi yang jelas virus ini akan mutasi. Virus ini akan mutasi, vaksin-vaksin itu tidak berguna lagi nanti, tidak efektif lagi. Ya. Kita punya darah Yesus. Darah Yesus. Ya. Kita berdoa bahwa kita gereja ini adalah gereja yang punya minyak dan anggur. Musuh yang terakhir muncul apa? Maut. Pernah lihat film silat enggak? Saya dulu waktu belum bertobat tuh, waktu kecil tuh tukang nonton film robot-robot sama film silat. Ada film judul namanya Tolyong To, tuh enggak? Pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga kalau diterjemahkan apa? Firman Tuhan enggak? Firman Tuhan, tapi ini film silat. Ada film Yoko, tuh enggak? Yoko ibu-ibu. Yoko, ya kan? Ya. Ada apa? Ada film apa? Pendekar Harum, tahu nggak? Ya, ya. Kalau mau nonton film silat, nonton paling seru pinjam episode yang terakhir 33. Kenapa, tahu nggak?
seluruh ilmu saktinya dikeluarin semua. Ya, dari toko yang baik adu ilmu dengan toko yang jahat, semua ilmu yang paling sakti dikeluarkan sampai bang, kemudian bisa terbang sampai di udara, naik turun di udara, bohong. Ya, ini juga kita pada the last chapter di akhir zaman. Iblis punya dua roh yang mematikan, satu roh antikristus yang akan memurtadkan banyak orang Kristen yang tidak punya minyak dan anggur. Kedua ini adalah roh maut, muncul dia. Roh maut ini sudah dikalahkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan. Dan kita yang dimateraikan oleh darah Yesus, kita tidak akan dirusakkan oleh penunggang kuda hitam, penunggang kuda hijau kuning, roh maut ini. The spirit of death, sickness and disease ini tidak akan menghancurkan gereja ini. Haleluya. Karena di dalam Wahyu 20 ayat 14 ayat terakhir coba. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Ya. Kapan ini maut dan kerajaan maut bisa dilempar ke lautan api? Karena darah Yesus. Haleluya. Karena darah Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah ke Hades, itu kerajaan maut. Di kerajaan maut, iblis nyiksa manusia. Tetapi di lautan api, maut dan kerajaan maut dilempar ke lautan api, iblis gak bisa nyiksa manusia lagi. Dia sendiri disiksa siang dan malam. Ini neraka kekal, ya. Neraka ini bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Masalahnya banyak orang Kristen mau ikut iblis. Ya. Orang-orang yang sampai di lautan api ini, orang-orang yang free will-nya sudah rusak, saya ngomong Tuhan. Sudah diperingatkan bertahun-tahun, orang Kristen bertahun-tahun nggak mau bertobat. Saya kemarin diperlihatkan Tuhan pendeta di lautan api. Saya kasih tahu. Pendetanya masih hidup. Dia di lautan api, timbul tenggelam. Dia begini, dia biasa khotbah begini, dagingnya meleleh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dunia orang mati itu ada. Saya pernah 2 kali ke sana. Ya. You should not go there. Kenapa saya menginjil kemana-mana? Karena saya ingin memperingatkan banyak orang, kamu jangan sampai ke sana. Kamu ke sana, kamu tidak bisa balik lagi. Dan maut dan kerajaan maut akan dilempar ke lautan api. Lautan api bedanya apa, Dok? Dan penglihatan itu. Kalau dunia orang mati saya pernah lihat secara langsung. Lautan api Tuhan kasih penglihatan, apa dong? Kalau di neraka sementara ini, di bawah ini, ya, ini masih ada daratannya. Daratannya tuh busuk sekali, ada daratnya, iblis nyiksa manusia, dipotong-potong di bagian daratnya. Di lautan api tidak ada darat. Itu seperti laut, orang timbul tenggelam. Itu api semua dan tenggelam di dalam api. Bayangkan kita diving di dalam laut kedalaman ribuan meter. Ini bukan laut loh, ini adalah api semua, tenggelam, disiksa siang dan malam, tidak ada darat lagi. Itu lautan api, kematian kedua, itulah neraka kekal. Ayat 15 coba di bawah. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke lautan api itu. Ya. Kita punya free will yang baik, haleluya. Kehendak bebas kita, aku mau ikut Yesus. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, haleluya. Kita pegang Yesus kuat-kuat, pegang salib Yesus kuat-kuat, haleluya. Di tengah goncangan ini kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena darah Yesus maut dikalahkan dan dilemparkan dalam kerajaan maut di lautan api. Ya. Dan karena darah Yesus, Yesus berkata kepada Petrus apa? Namamu akan bernama Petrus. Dan yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, buka sedikit Wahyu Matius 16:18, kita lihat sebentar aja. Jelas, oke. 16:18 Matius. Alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Aku akan mendirikan jemaatku dan kerajaan maut tidak
berkuasa sedikit pun atas gereja ini. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Bapa, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka kedapatan mempunyai minyak dan anggur. Mereka masuk dalam rencana Tuhan sempurna. Masuk dalam panggilan yang tertinggi. Menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Yesus. Maka berkuasalah kuasa Roh Kudus. Dan jemaat ini dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Dengan darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-berkat ilahi, berkat sorga dengan iman. Terima dengan iman, terima dengan iman. Sukacita, damai, sejahtera, ketenangan, kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang susah terhibur, yang tertutup jalan dibukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selamanya. Tuhan memberkati dan pakai terus lebih heran lagi. Buat hamba-Mu yang Tuhan sudah utus menjadi saluran berkat. Hamba-Mu bersama keluarga diberkati dan dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua siang hari ini. Dan selanjutnya sebelum kita akan dengarkan pengumuman, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan persiapkan yang terbaik buat Tuhan dan kita tunduk kepala sejenak. Kita berdoa. Nanti Bu Helen berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih bisa beribadah padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap Tuhan Tuhanmu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa tertanam Tuhan di hati kami Tuhan. Kami bisa Tuhan melakukannya dengan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami yang kedua Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian dan kita bawa persembahan ke depan. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu.
Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kita, menasihat kita, mengajar kita bahwa benar kita ada di akhir dari segala zaman. Karena kita bisa membacanya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Melalui apa? Nubuatan demi nubuatan semakin digenapi. Artinya kita hidup di dalam dunia ini bukan waktunya lagi kita untuk santai. Bukan waktunya kita, rohani kita hanya biasa saja. Tapi tampillah sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa membawa dampak bagi lingkungan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan sebab itu kami mengucapkan terima kasih pada hamba Tuhan yang sudah melayani, Bapak Evangelis Kevin Wijaya. Dan semoga ini bukan pertama dan terakhir. Puji Tuhan, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang senang setelah mendengar firman Tuhan. Artinya jemaat Tuhan diberkati Tuhan bersama dengan keluarga, ibu dan anak yang sudah hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tadinya kalau bisa saya minta dengan sore supaya nyambung. Karena jemaat dibagi dua untuk pagi dan sore. Karena lagi keadaan seperti ini, saudara. Tapi tidak mengapa, mungkin next time nanti bisa berbagi berkat lewat firman Tuhan di kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saudara yang kasih Tuhan, belum ada pengumuman dari pemerintah. Dan kita berharap supaya keadaan yang ada PPKM level 4 ini minimal turun lah. Karena informasinya di berbagai rumah sakit sekarang untuk tingkat orang sakit yang terpapar COVID-19 Corona itu berkurang cukup signifikan. Ya, jadi kita terus bawa di dalam doa supaya keadaan membaik. Sekalipun memang kalau dilihat dari sisi firman Tuhan, ini baru awal. Haleluya. Puji Tuhan, ini baru awal. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah salah dalam berbagai hal. Dan tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Sebab itu yang perlu bagi kita adalah perkuat iman kita. Amin, saudara. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetap setia dan setia kepada Tuhan. Dan tentunya untuk minggu depan kita ibadah sudah offline. Dan pengumuman lebih lanjut untuk lebih jelas apakah masih pagi sore atau pagi. Nanti mungkin kita akan lihat itu melalui informasi WA Group Jemaat. Sebentar sore jam 5 ada ibadah raya kedua. Bagi jemaat-jemaat yang kebanyakan yang belum beribadah pagi ini, terutama ya ibadah sebentar sore jam 5. Puji Tuhan, dan saya berharap supaya semua kegiatan kita sepekan dari wadah-wadah bisa berjalan, nanti berkoordinasi satu dengan yang lain melalui mungkin grup dan seterusnya, bisa saling berinformasi dan diharapkan supaya minggu berjalan ini untuk kegiatan sepekan ibadah sudah berjalan. Puji Tuhan. Dan saudara, kita ada di bulan Agustus dan sebentar lagi akan memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Oleh sebab itu tentunya sebagai warga negara yang baik, saya juga menghimbau supaya kita tetap, mungkin di lingkungan kita tetap mematuhi setiap protokol kesehatan. Dan saudara yang belum pasang bendera dan seterusnya. Untuk lomba kayaknya belum ya, karena belum diizinkan untuk kumpul-kumpul. Jadi tidak akan ada pertanyaan 17-an mau lomba enggak? Jadi enggak ada. Puji Tuhan, saudara. Dan selanjutnya bawa terus di dalam doa karena kita sementara pembangunan. Jadi rencana kita untuk gereja di atas, pastori di bawah. Cuma memang agak terhenti karena faktor dana.
Sudah kira-kira 1 bulan lebih ya, 1 bulan terhenti. Tapi kita bawa di dalam doa supaya pembangunan atau renovasi rumah Tuhan di atas itu bisa kembali berjalan. Dan Tuhan memberkati setiap dana yang dibutuhkan. Puji Tuhan. Saya juga saudara jujur sebenarnya udah gak betah ya ngontrak di luar. Pengen tinggal di sini bersama dengan anak-anak. Di sini saudara yang tinggal di pastori itu 5 laki-laki, 5 jagoan. Puji Tuhan saudara. Ada saja yang mereka mau buat. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin itu saja sebagai penyampaian. Terima kasih buat semua pelayan yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sudah hadir. Saya percaya kita beribadah pagi hari ini, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tunggu episode selanjutnya pelayanan dari Bapak Evangelis Kevin Wijaya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita dan saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu Tuhan. Dan kalau ada yang kembali ke milik Tuhan boleh maju ke depan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Oh ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Lagi katakan kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami datang kepadamu. Kami memuji kebesaran Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan keajaiban Tuhan lewat kami beribadah kepadamu Tuhan. Persekutuan yang indah di mana Roh Kudus ada dan sudah berkarya bagi kami. Bahkan sudah memberkati kami lewat kami beribadah kepada Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Doa kami Tuhan bersama buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Pakai lebih heran lagi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya dimanapun Tuhan hamba-Mu pergi dan berada memberitakan Injil sorga, Injil kebenaran firman-Mu, kami percaya jadi berkat bagi banyak orang. Kesehatan diberkati, keluarga rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, bahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan pelayanan GPD Narwastu bersama dengan semua jemaat Tuhan. Mari Tuhan tolong Kau melihat kami menghadapi pembangunan saat ini. Tuhan kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi kami. Tuhan mari Engkau tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti cukupkan dana yang dibutuhkan. Dan kami ingin melihat, kami rindu melihat rumah Tuhan yang bagus dan indah. Semua hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan kami semua diberkati Tuhan. Keluarga rumah tangga umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Pendidikan anak-anak kami diberkati. Masa depan diberkati dalam nama Yesus. Proteksi kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jaga lindungi kami semua, kami aman dalam lindungan Tuhan. Jauh dari hal-hal yang kami tidak inginkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Lebih dari itu Tuhan tolong kami, perkuat terus iman kami kepadamu Tuhan. Jangan sampai ada di antara kami yang jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Namun biar roh kami tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tidak ada yang dapat menghentikan kami untuk kami terus memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memakai lebih lagi. Tuhan memberkati, Tuhan memperhitungkan segala Tuhan pengorbanan mereka, pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau dengan ketulusan kesungguhan hati mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Ibadah sebentar maupun Tuhan kegiatan yang berjalan minggu ini, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa dan negara kami di tengah menghadapi masalah yang begitu rumit lewat ke virus corona yang sementara berlangsung. Tuhan tolong, Tuhan kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, hanya Tuhan yang sanggup memberkati, hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan bangsa kami. Selamatkan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Pulihkan dalam segala bidang kehidupan, sehingga bangsa kami hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke tingkat-tingkat paling rendah sekalipun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Kami percaya hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Hentar kami Tuhan, tibakan kami di rumah masing-masing dengan segala selamat yang jauh dekat, kendaraan jalan kaki. Kami percaya dalam penyertaan Tuhan. Dan akhirnya saudara angkatlah kedua tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan bawalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, persekutuan kehantaran penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita siang hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya bersama kita katakan amin. Selamat siang.